Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konselor. Teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan penyusunan modul ya untuk kurikulum Merdeka Belajar persiapan tahun pelajaran 2023-2024 ya. Untuk persiapan tahun ajaran kurang lebih 2 bulan lagi. Nah, adapun materi yang saya angkat di sini adalah motivasi diri dan pengaruhnya dalam kehidupan. Ya, motivasi diri dan pengaruhnya dalam kehidupan. Ini modul ke-17 untuk jenjang SMA, teman-teman. Nah, di sini ya saya buat untuk kelas 11 ya, untuk kelas 11 semester genap 2023-2024. Namun apabila ingin digunakan di semester ganjil juga bisa, dan diulang lagi di semester genap lebih baik ya teman-teman. Jadi materi layanan klasikal ini tidak mesti habis di satu semester saja, boleh diulang kembali. Mengingat kalau materi yang kita sampaikan itu sangat dibutuhkan oleh siswa dan tentunya sangat menarik untuk dibahas. Topik atau tema yaitu motivasi diri dan pengaruhnya dalam kehidupan. Aspek perkembangan yaitu pengembangan pribadi. CL-nya mengelola dan mengembangkan kemampuan dan keunikan diri yang dimiliki dalam lingkungan sosial yang lebih luas ya. Mengelola dan mengembangkan kemampuan dan keunikan diri ya. Fasenya fase F, fase SMA. Kemudian kelas atau semester yaitu kelas 11 genap 2023-2024. Bidangnya adalah bidang belajar dan bidang sosial. Selanjutnya saya sampaikan sedikit isi dari materi yang kita angkat ya, yang saya angkat yaitu motivasi diri dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari ya istilahnya. Oke, ini saya skip. Saya mengambil poin-poin pentingnya. Berikut ini beberapa pengertian mengenai motivasi dari beberapa ahli. Menurut Wexley dan Yuki, motivasi adalah pemberian atau penimbulan motif. Dapat pula diartikan hal atau keadaan menjadi motif. Kemudian menurut Michel, motivasi mewakili proses-proses psikologikal yang menyebabkan timbulnya, diarahkannya, dan terjadinya persistensi kegiatan-kegiatan sukarela yang diarahkan ke tujuan tertentu. Menurut Gray lebih suka menyebut pengertian motivasi sebagai sejumlah proses yang bersifat internal maupun eksternal bagi seorang individu yang menyebabkan timbulnya sikap antusiasme dan persistensi dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Kemudian ini ada dari Morgan ya, mengemukakan bahwa motivasi bertalian dengan 3 hal yang sekaligus merupakan aspek-aspek dari motivasi. Ketiga hal tersebut adalah keadaan yang mendorong tingkah laku yang didorong oleh keadaan tersebut, dan tujuan daripada tingkah laku tersebut. Kemudian McDonald memilih pengertian motivasi sebagai perubahan tenaga di dalam diri seseorang yang ditandai dengan dorongan efektif dan reaksi-reaksi untuk mencapai sebuah tujuan. Motivasi merupakan masalah kompleks dalam organisasi, karena kebutuhan keinginan setiap anggota organisasi berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini berbeda karena setiap anggota organisasi adalah unik secara biologis maupun psikologis dan berkembang atas dasar proses belajar yang berbeda pula. Ya, ini McDonald ini lebih spesifik menjelaskan mengenai motivasi ya, bahwasanya individu adalah sebuah organisasi, individu adalah sebuah orang yang memiliki kebutuhan dan tujuan yang berbeda-beda. Kemudian ada
Chung dan Meginson yang dikutip oleh Faustino Cardoso Gomez. Ini banyak. Nah, ini ada juga dari Indonesia ya, tokoh-tokoh kita. Hani Handoko mengemukakan bahwa motivasi adalah keadaan pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai sebuah tujuan. Oke teman-teman, ini banyak sekali penjelasan mengenai motivasi. Kemudian di sini ada motivasi ke arah positif ya. Motivasi ke arah negatif juga ada. Nah, kemudian di sini saya tampilkan sumber bacaan atau sumber kutipan yang saya gunakan. Jika teman-teman memiliki sumber lain atau ingin menambah materi ya dari berbagai sumber, itu jauh lebih baik ya, agar memperkaya modul teman-teman. Selanjutnya di sini ada LKPD, terdiri dari identitas siswa, kemudian bahan, alat, dan metode, kemudian yang C, kegiatan atau latihan pemahaman peserta didik terhadap materi layanan yang sudah disampaikan. Adapun uraian bentuk pemahaman peserta didik, ya di sini ada 3 butir pertanyaan yang harus diisi oleh peserta didik di setiap akhir sesi layanan. Nah, ini tidak baku teman-teman ya. Seperti pertanyaan bagaimana pemahaman Ananda terhadap materi yang disampaikan oleh guru BK maupun yang sampai ketiga. Ini tidak baku dan bisa teman-teman modifikasi pertanyaannya ataupun ditambah ya. Selanjutnya di sini ada angket evaluasi hasil layanan bimbingan klasikal. Terdiri dari 6 ya. 6 butir pernyataan dan diisi dengan skor 1 sampai dengan 4. Kemudian cara pengisiannya di sini ada skor minimal yang dicapai oleh siswa 6 dan skor tertinggi adalah 4. Kategori hasil rentang nilai 21 sampai 24 itu sangat baik, 17 sampai 20 itu baik, 13-16 itu cukup, kurang dari 12 itu kurang ya, kurang paham artinya ya. Kemudian di sini ada RPL ya, dimana alur dari pelaksanaan layanan kita di dalam kelas kita uraikan di dalam RPL. Semuanya bisa teman-teman ambil, download untuk kepentingan penyusunan modul teman-teman ya, untuk jenjang SMA. Baiklah teman-teman, seperti biasa semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.